Aku jelas-jelas seorang penjelajah dunia, namun tidak membangkitkan sistem. Maka aku berlatih keras selama 90 tahun. Akhirnya mencapai tingkat ketiga pemurnian Qi. Bahkan anjing kuning penjaga gerbang sekte sudah di tahap fondasi. Aku hanya menjadi bahan tertawaan yang berjalan di sekte. Dan saat ini, aku hampir melangkah ke akhir hidup di usia 99. Namun sistem justru aktif secara tak terduga. Mendeteksi tuan rumah berusia 1 tahun. Menerbitkan misi mempelajari bahasa ras manusia. Hadiah tubuh suci logam geng. Aku langsung marah besar mendengarnya. Aku sudah 100 tahun. Belajar bahasa ras manusia untuk apa? Aku memaki sistem dengan bahasa paling indah selama setengah jam. Dan selama itu sistem seolah merasa bersalah dan diam saja. Saat aku meneguk air dan bersiap memaki lagi. Selamat tuan rumah telah menguasai bahasa manusia. Hadiah tubuh suci logam geng. Tubuh fisik sekeras batu. Melatih teknik atribut logam berkembang pesat. Memakimu juga dihitung. Namun setelah itu, aku merasakan aliran panas bergejolak di tubuh. Kekuatan melimpah membuatku mengangkat batu raksasa 200 setengah jin lalu berlari kencang. Langsung berlari mengelilingi puncak pelayan 2,5 putaran. Anjing kuning penjaga gerbang sampai melotot kaget. Bergabung dengan sekte abadi manapun. Hadiah pil pemurnian Qi 100 butir. Aku langsung tertegun mendengarnya. Apakah otak sistem ini tertinggal 100 tahun lalu? Karena sekarang aku sudah menjadi murid sekte abadi. Meski hanya murid pelayan luar. Benar saja di detik berikutnya, isi masuk sekte abadi hadiah pil pemurnian Qi 100 sistem kembali berbunyi. Suara sistem kembali terdengar. Selamat tuan rumah menyelesaikan misi bergabung dengan sekte abadi. Hadiah pil pemurnian Qi 100 butir. Walaupun hanya pil pemurnian Qi, namun setidaknya jumlahnya cukup banyak. Maka aku segera kembali ke tempat tinggal. Bersiap mulai berkultivasi. Namun sistem kembali berbunyi. Menerbitkan misi baru saat usia 20 kau bertemu Bai Ningbing. Mohon membimbingnya berlatih pedang. Hadiah bakat jalur pedang tak terkalahkan. Aku langsung penuh tanda tanya dan tertegun. Karena di sekte kami hanya ada satu orang bernama Zi Ningbing. Yaitu gadis suci sekte saat ini. Putri langit yang akan segera memasuki alam Yuan Ying. Kau bukan hanya mundur 100 tahun. Otakmu juga tertinggal 100 tahun lalu. Karena saat usiaku 20 aku memang pernah bertemu Zi Ningbing. Saat itu Bai Ningbing belum menjadi gadis suci. Melainkan gadis kecil kurus berwajah pucat. Yang sering ditindas oleh murid pelayan lainnya. Bagaimana mungkin aku membiarkan perundungan terjadi? Aku langsung melindungi Bai Ningbing di belakangku. Hari-hari setelah itu, kami bergaul seperti kakak dan adik. Namun masa indah tak berlangsung lama. Bakat kultivasi Bai Ningbing dengan cepat menarik perhatian tetua sekte dalam. Pada hari kepergiannya, Bai Ningbing memberikan antingnya kepadaku. Aku menerimanya sambil tersenyum, mengantarnya pergi dengan pandangan. Namun hingga sekarang, aku tidak pernah lagi mencarinya. Karena aku tahu, dia dan aku bukan berasal dari dunia yang sama. Jika pada akhirnya sistem tidak datang, dia akan menjadi gadis suci sekte yang bersinar terang. Sedangkan aku hanyalah kuburan sunyi di pegunungan tandus. Namun sekarang aku merasa sangat tak berdaya. Sistem apakah kau punya otak? Kau menyuruhku seorang pelayan kecil tahap pemurnian Qi. Untuk membimbing gadis suci sekte setengah langkah Yuan Ying. Namun sistem tidak memberi respons apapun. Aku hanya bisa menyerah. Lebih baik meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan cepat 7 hari pun lewat. Gelombang energi terobosan memancar dari gubuk kecilku. Aku sudah mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi. Kecepatan ini dulu tak pernah terbayangkan. Pil pemurnian Qi dari hadiah sistem sudah habis. Aku pun harus menghadapi misi sistem ini. Namun pada akhirnya aku hanya berada di alam pemurnian Qi. Aku berjalan kaki menuju puncak gadis suci. Saat aku sedang berpikir, bagaimana harus menghadapi Bai Ningbing, terdengar suara bernada ejekan. Bukankah ini si bangkai tua? HMPH tidak tinggal saja di sarang anjingmu menunggu mati. Malah lari ke kaki puncak gadis suci buat apa? Hahaha, murid pelayan ini bernama Sukun. Sepanjang tahun bertindak sewenang-menang di puncak pelayan. Mengandalkan kultivasi tingkat ke-6 pemurnian Qi untuk merebut sumber dayaku. Kalau dulu aku hanya bisa menelan amarah. Namun saat ini aku hanya melontarkan 4 kata. Pergi. Seketika Sukun murka tak terbendung. Mengayunkan tinjunya ke arahku. Hari ini dia pasti ingin membuatku si bangkai tua ini masuk peti mati lebih awal. Namun di mataku gerakannya seperti lambat. Aku langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Sukun masih ingin menambah tenaga. Namun mendapati tak bisa bergerak sama sekali. Seketika hatinya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin tenaga bangkai tua ini sebesar ini? Namun detik berikutnya, aku menarik pergelangan tangannya lalu menghajarnya tanpa ampun.
Hantamannya membuat tanah sedikit bergetar. Bahkan anjing pinggir jalan pun bisa menendangnya 2 kali. Kenapa hari ini tiba-tiba begitu ganas? Saat itu terdengar teriakan keras. Berhenti berani berbuat kejam di depanku. Aku melempar sukun seperti sampah. Lalu menatap orang yang datang. Orang ini adalah pengurus murid pelayan luar bernama Wu Fan. Aku bertahun-tahun ditindas oleh sukun. Tak lepas dari kelonggaran orang ini di belakang. Berani memukul anak buahnya di depan dia. Berarti tidak memberinya muka. Sehebat apapun aku tetap hanya di tahap pemurnian Qi. Sedangkan dia sudah tahap fondasi tingkat 2. Perbedaan di antara kami adalah jurang alam. Wu Fan berniat memberiku pelajaran terlebih dahulu. Bahkan malas memperkuat tubuh dengan energi spiritual. Mengangkat tangan lalu menamparku. Sedangkan aku tidak berani ceroboh. Ku belum pernah melawan tahap fondasi. Langsung memilih kekuatan mentah. Bang Wu Fan terbang seperti layangan putus. Menghantam tebing di pinggir jalan. Muntah darah, pingsan tak sadarkan diri. Aku langsung terpaku. Para murid di sekitar juga terpaku. Aku sama sekali tidak menyangka. Tubuh suci logam geng milikku sekuat ini. Ini adalah penjaga puncak gadis suci. Langsung turun dari langit. Di bawah puncak gadis suci. Tidak boleh mengganggu. Segera pergi. Melihat orang yang datang. Hamba tua mohon bertemu yang mulia gadis suci. HMPH kaum murid pelayan ingin bertemu gadis suci. Sedang bermimpi apa? HMPH cepat enyah. Gadis suci pernah berpesan, jika hamba tua ada urusan boleh membawa benda ini untuk menemuinya. Kakak senior anting ini, sepertinya sama dengan anting telinga kanan gadis suci. Jika ada seseorang membawanya, tanpa memandang tinggi rendah status, harus membawanya menemui gadis suci. Setelah diingatkan hal ini, kedua penjaga langsung panik luar biasa. Peluk mereka langsung berlutut di depanku. Mohon ampun senior, para murid di sekitar kembali tercengang. Tidak mungkin penjaga puncak gadis suci tahap inti emas. Benar-benar berlutut pada pelayan tua tahap pemurnian Qi. Sedangkan aku berkata dengan tenang, merepotkan kalian untuk menyampaikan pesan. Katakan saja Niu Ziteng ingin bertemu gadis suci Zi. Baik, pikiranku kini hanya ingin segera bertemu Ziningbing. Menyelesaikan tugas sistem. Sementara di sisi lain aula puncak gadis suci. Seorang wanita cantik luar biasa berwibawa tampak gelisah. Dialah gadis suci sekte abadi Suantian Ziningbing. Baru saja menerima pesan dari murid. Nama yang terdiam hampir 100 tahun muncul kembali. Kakak Zitengnya telah datang. Kebaikan selama lebih dari 90 tahun tak pernah ia lupakan. Kakak yang melindunginya saat ia lemah dahulu. Akhirnya telah tiba. Bertahun-tahun ini bukan berarti ia tak ingin membalas budi. Namun karena tahu aku adalah orang yang sangat menjaga harga diri. Bahkan saat ia mengadakan upacara gadis suci, ia menulis surat undangan kepadaku secara pribadi. Namun aku menolaknya dengan halus. Ia tahu aku tak ingin menimbulkan dampak negatif baginya. Dan ia bertahun-tahun menjalani kultivasi tertutup. Sehingga tak bisa terlalu banyak memperhatikanku. Saat ini aku sudah berada di luar aula gadis suci. Menarik napas dalam-dalam, lalu tetap melangkah masuk. Di dalam aula tampak punggung sosok anggun tiada taraf. Berdiri di sana, sama sekali tak terasa bahwa dia pernah menjadi yang dulu. Gadis kecil polos itu terlintas di benakku bersama tugas sistemku. Sudut mulutku langsung berkedut, menyuruhku yang masih tahap pemurnian Qi, untuk membimbing ilmu pedang gadis suci tahap Yuan Ying. Namun yang lebih menyiksa adalah tak tahu harus membuka pembicaraan bagaimana. Namun Bai Ningbing perlahan berbalik badan. Kakak Ziteng, kenapa kakak menua sebanyak ini? 100 tahun mana mungkin tidak menua? Kalau sistem muncul 2 hari lebih lambat, mungkin sekarang tutup peti matinya sudah rapat. Kalau bukan karena tugas sistem sialan ini, aku sungguh tak ingin dengan wajah seperti ini. Muncul di hadapan Bai Ningbing. Kakak Ziteng, saat aku mengadakan upacara gadis suci, kenapa kakak tidak datang menemuiku? Suara Ziningbing yang penuh keluhan masuk ke telingaku. Melihat raut kecewanya seperti itu, hatiku tanpa sadar bergetar. Namun segera ku tekan kembali. Upacara gadis suci terlalu megah. Jika aku datang hanya akan merepotkanmu. Kali ini aku datang hanya karena merasa ajal mendekat. Ingin datang melihatmu, dan juga ingin kembali membimbingmu sedikit dalam ilmu pedang. Begitu selesai bicara aku ingin sekali masuk ke celah tanah. Pelayan tua yang berlatih 90 tahun baru tahap ke-7. Malah ingin membimbing pedang gadis suci Yuan Ying. Kalau ini tersebar, mungkin seluruh sekte akan tertawa sampai tercekik. Namun Bai Ningbing setelah mendengarnya, baik, ia teringat kembali adegan saat aku mengajarinya berlatih pedang. Kalau begitu mohon bimbingan kakak Ziteng. Kalau begitu aku mulai. Kemudian satu jurus demi satu jurus diperagakan di hadapanku. Dengan tingkat kultivasi Bai Ningbing, seharusnya ia bisa menyelesaikan satu set pedang dengan mulus. Namun saat ini ia justru penuh celah seperti pemula.
Tentu saja aku bisa melihat dia sengaja menyesuaikan diri denganku. Namun aku tetap menebalkan muka berpura-pura memberi arahan. Di sini harus tegas. Di sini ritmenya harus lebih cepat. Mana mungkin aku tak merasakan kerjasamanya yang disengaja. 2 jam kemudian, disertai bunyi notifikasi sistem, akhirnya misi selesai. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan misi membimbing pedang Bai Ningbing. Hadiah misi bakat jalur pedang tak terkalahkan. Aku tak sabar berkata terima kasih atas kerja kerasnya gadis suci. Bimbingan sudah selesai. Hamba tua pamit terlebih dahulu. Berbalik badan aku ingin segera kabur. Tunggu kakak Ziteng. Tangan Bai Ningbing berkilat. Sebuah cincin muncul. Tanpa menunggu persetujuanku langsung diletakkan di tanganku. Kakak Ziteng, ajalmu sudah dekat. Di dalamnya ada beberapa sumber daya kultivasi. Walaupun tak bisa melawan takdir langit, setidaknya bisa membuatmu bertahan lebih lama. Kakak harus rajin berkultivasi. Jangan menyerah. Otakku seketika blank. Ini dihitung makan nasi lembek ya. Namun setelah sadar aku langsung berkata ini tidak boleh. Kalau kakak Ziteng tidak mau menerima, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan puncak gadis suci. Mendengar kata-katanya yang jenaka, aku hanya bisa tersipu dan pasrah menjawab baik. Setelah itu aku pun meninggalkan puncak gadis suci. Kembali ke tempat tinggal wajah tuaku sulit ditahan. Gejolak hati bergelora sulit ditekan. Maka aku berniat melatih jurus pedang. Untuk menenangkan pikiran sambil melihat. Apa itu bakat jalur pedang tak terkalahkan dari sistem. Efeknya, saat ini seluruh puncak pelayan sedang membicarakan aku memukuli Sukun. Tentang melukai Wu Fan dengan parah. Tiba-tiba gelombang niat pedang tak kasat mata muncul. Menyebar ke seluruh puncak pelayan. Baik pedang Fajra di tangan murid luar. Pedang spiritual milik murid inti. Bahkan pedang dewa kuno di tanah terlarang sekte. Semuanya mengeluarkan dengungan yang jernih dan nyaring.